Selamat datang di JOS Jaihan Official Store. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Selamat menyaksikan. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai penggunaan ELKPD interaktif berbasis Live Worksheet. Jadi, kita akan membahas mengenai pengerjaan lembar kerja peserta didik melalui link Live Worksheet. Link Live Worksheet ini merupakan suatu media penilaian yang dapat digunakan dari jenjang pendidikan SD hingga perguruan tinggi. Kemudian, Live Worksheet ini sangat mudah diakses. Jadi, peserta didik tidak perlu mendownload aplikasi untuk menggunakan Live Worksheet ini. Sehingga menurut saya, Live Worksheet ini merupakan suatu media penilaian yang sangat interaktif yang dapat kita aplikasikan dalam proses pembelajaran. Seperti itu ya. Langsung saja. Pertama-tama tentunya kita harus membuka Google terlebih dahulu, kemudian mengetikkan Live Worksheet di kolom pencarian Google, maka akan muncul link Live Worksheet-nya seperti ini, lalu kita klik. Terlebih dahulu bagi para pendidik yang belum memiliki akun, silakan nanti memilih di sebelah sudut kanan akan muncul Teacher Access, pilih Teacher Access, kemudian pilih registrasi. Jadi para pengguna Live Worksheet pertama kali harus registrasi terlebih dahulu seperti biasa. Seperti yang namanya registrasi, otomatis kita harus mengisi data. Di kolom registrasi akan ada pengisian username, password, email, kemudian negara. Setelah selesai mengisi ini semua, silakan pilih I'm not a robot. Lalu klik registrasi. Setelah mengisi registrasi, otomatis akan muncul tulisan Thanks for your registration, yang artinya bahwa registrasi yang telah kita lakukan sudah berhasil. Jadi kita sudah bisa menggunakan link Live Worksheet. Maka langsung saja kita klikkan ya di Google kita Live Worksheet. Di sini kita akan langsung praktek menggunakan link ini untuk mengupload lembar kerja peserta didik kita, sehingga peserta didik bisa langsung mengerjakannya secara online. Seperti itu. Nah, di sini ada Teacher Access, kita klik, maka akan diminta kita mengisi username, lalu password yang telah kita isi tadi lalu isi password yang telah kita isi di registrasi tadi, kemudian tekan enter. Nah, jika sudah berhasil masuk ke link Live Worksheet ini, maka Teacher Access tadi akan berganti menjadi nama akun kita. Di sini akun saya namanya Lestari Chen. Ketika kita klik Lestari Chen ini, maka akan muncul beberapa icon yang dapat kita gunakan. Seperti itu. Nah, gimana caranya kita mengupload lembar kerja peserta didik kita di Live Worksheet ini? Silakan pilih Make Interactive Worksheet. Lalu klik Get Started. Maka kita akan diminta untuk mengupload lembar kerja peserta didik kita di kolom Choose File ini. Kemudian yang harus kita ingat bahwa file yang kita upload di sini di bagian Choose File ini yaitu formatnya harus PDF atau JPEG atau PNG dengan ukuran size-nya harus 5 MB, tidak boleh lebih, seperti itu. Pilih Choose File, lalu LWS. Nah, kemudian di-upload. Nah, di sini sudah tampil LKPD kita. Untuk LKPD kita ini bisa berfungsi, kita harus mengisi kotak-kotak di setiap soal atau di setiap isian yang akan diisi oleh peserta didik. Di setiap kolom yang akan diisi oleh peserta didik. Dengan cara seperti biasa kita buat kotak ya. Buat di sini. Nah, ini belum bisa digunain ya, Untuk melihat ini udah bisa digunain atau belum, maka kita pilih cek
preview. Dengan cara kita memilih preview. Nah, ini udah bisa digunain berarti ya. Sudah ada kedip-kedip di sini untuk bisa diketik. Sekarang, nah berikutnya backgroundnya ini bisa kita tukar. Bisa kita tukar ya. Bisa. Nah ini ya, ini backgroundnya bisa kita tukar menjadi warna yang kita inginkan dengan cara klik kanan, lalu ada pilihan font color, background color, dan border color. Juga ada pilihan bentuk font atau bentuk tulisan untuk mengisi kotak ini. Juga ada pilihan size untuk kotaknya ya. Nah di sini kita akan pilih nih ya fontnya. Kita pilih yang tulisannya agak jelas. Ini kita pilih aja. Lalu size-nya juga kita bisa tentukan sendiri. Font colornya warna apa? Kita pilih hitam ya. Lalu background color. Background colornya warna apa? Warna hijau boleh, warna biru boleh. Kita pilih warna hijau ya. Lalu border, kita pilih biru. Oke. Kemudian di sini juga kita bisa memilih sebelah mana tulisannya, rata kiri atau rata kanan. Kita pilih rata kiri ya. Kemudian pilih apply to the worksheet. Jadi ketika kita pilih apply ini, maka semua kotak yang akan kita letakkan di soal akan berwarna hijau. Begitu juga dengan tulisannya, sesuai dengan yang telah kita pilih pertama kali. Kemudian kita pilih save change. Ini kita lihat. Nah, dia ya sudah bisa. Kemudian kita ketikkan nama. Di sini saya akan memakai nama anak saya, Jehan. Ya, karena belum sekolah, kita boleh ke kelas 1 ya. Kelas 1 SD. Lalu nomor absennya 20. Oke, ini sudah jadi ya. Berarti ini sudah berfungsi dengan baik. Nanti peserta didik bisa mengisinya. Nah, kalau ini belum ya, belum bisa berfungsi. Nah, berikutnya kita kembali ke edit. Lalu kita buat kotak lagi. Lalu nanti kita buat kayak gini. Nah, setelah kita buat kotak, di sini kan kita memerintahkan anak untuk menganalisis video. Nah, videonya kan nggak ada nih. Cara untuk supaya video tampil di sini, kita cukup mengambil link video yang mau kita tampilkan, lalu kita pastekan di kotak ini. Kita ambil dulu ya linknya. Karena saya guru antropologi, maka saya akan mengambil kajian antropologi. Saya akan mengambil ranah kajian antropologi. Kita klik videonya. Lalu kita copy link video yang ada di atas. Setelah kita copy, linknya kita letak di live worksheet kita. Nah, silakan linknya dipastekan saja di kolom ini. Nih, ada ya. Ini sudah ada. Linknya sudah tampil di sini. Nah, kita harus preview. Kita ngecek apakah link video itu berfungsi atau tidak. Ya, di sini. Sebelum menyampaikan materi, saya akan menyampaikan terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini, yaitu yang pertama, kalian mampu mengidentifikasi manfaat ilmu antropologi. Yang kedua, kalian mampu mengklarifikasi ranah kajian antropologi. Lalu baik, kita kembali ke edit, lalu membuat kotak kembali di sini agar peserta didik dapat mengisi jawabannya. Setelah menggunakan analisis, mereka akan mengisi jawabannya di sini. Oke, kita preview lagi untuk melihat apakah berhasil atau tidak. Oke, berhasil ya. Di sini berarti kita sudah mengetikkan. Karena kajian antropologi terdiri dari kajian mengenai sistem. Oke ya, udah ada di sini ya.
Sekarang kita kembali mengedit bagian edit. Nah, di sini kita akan letakkan, kita buat kotak lagi. Selain mengupload video, di sini kita juga bisa mengupload yang namanya MP3 suara. Baik, di sini kita sudah membuat kotak. Di dalam kotaknya kita ketikkan play mp3.2, maka akan muncul file yang akan kita upload. Ingat, file yang akan kita upload itu formatnya harus mp3 dan size-nya tidak melebihi 5 MB. Oke. Nah, file mp3 yang sudah terpilih, sekarang kita tekan upload. Oke, maka secara otomatis filenya sudah masuk ke dalam audio play mp3. Kita cek kembali. Nah, sudah masuk ya. Oke, saya ingatkan kok. Ya, sudah berhasil, saya ingatkan kembali ya. Semua yang ingin digunakan harus diawali dengan kotak. Nah, kita buat kotak ya. Coba kita cek belum sudah berfungsi atau belum. Di sini beri tanda, di sini ada drop down di mana siswa dapat memilih jawabannya dengan memilih jawaban yang benar. Oke, kita tinggal ketikkan di sini choose titik 2 opsinya apa? Ya, kekuasaan garis lalu kekayaan garis lalu profesi, gitu ya. Ini adalah misalnya jawaban yang benar itu misalnya kekuasaan, maka kita buat tanda bintang di sini. Di depan jawaban yang benar letakkan tanda bintang. Oke. Kemudian di soal berikutnya, ini pilihan ganda. Untuk pilihan ganda, silahkan dibuat kotak terlebih dahulu di huruf pilihan ganda yang untuk diisi jawaban benar dan salahnya. Jadi buat kotak. Nanti dalam kotak tersebut kita akan mengetikkan select yes untuk jawaban yang benar dan select no untuk jawaban yang salah. Nah, di sini kotaknya sudah lengkap. Di pilihan A kita buat select no karena A bukan merupakan jawaban dari pertanyaan di atas. Begitu juga dengan pilihan B. B juga select no karena bukan merupakan jawaban dari pertanyaan. Lalu yang C kita buat select yes karena jawaban yang benar dari pertanyaan tersebut ada di pilihan C. Lalu D dan E kita buat select no, seperti itu ya. Berikutnya kita masuk ke kotak centang. Bagaimana cara buat kotak centang? Seperti penjelasan di awal, kita buat dulu kotak. Nah, itu kan ada kotaknya salah tuh, terlalu ke bawah. Kita bisa buat undo, itu kita buat ulang lagi kotaknya. Nah, ketika kotaknya sudah jadi, kita ketikkan tik titik 2 yes untuk centang dan tik titik 2 no untuk tanda silang, seperti itu. Nah, karena pertanyaannya adalah materi mana saja yang sudah dipelajari minggu lalu, maka semua pilihannya adalah centang. Kita buat tik yes semua ya. Berikutnya kita masuk ke menjodohkan dengan garis. Kuncinya adalah ketik join 1 untuk dipasangkan dengan join 1 juga. Baik, seperti biasa kita buat kotak dulu. Kotak tersebut akan kita ketikkan kata kuncinya, di mana kata kunci untuk menjodohkan garis yaitu join. Jadi join 1 pada gambar 1 dipasangkan dengan join 1 pada tulisan yang di sampingnya.
join 2 juga demikian dengan join 2. Jadi join 1 dengan join 1 itu bisa dipasangkan menyilang ataupun lurus. Seperti itu ya. Nah, pembahasan berikutnya kita akan membahas mengenai pembuatan drag and drop. Jadi seperti yang sudah-sudah, kita buat dulu kotak. Kotak di tulisan yang akan kita drag, dan juga nanti kita juga buat kotak untuk tulisan drop di bagian bawahnya ya. Nah, sekarang kita ketikkan dulu drag 1, drag 2, dan drag 3. Sudah. Lalu kita buat kotak juga di bawahnya untuk drop 1, drop 2, dan drop 3. Drag 1 seperti yang sudah itu pasangannya otomatis pasangannya ke drop 1. Drag 2 pasangannya drop 2. Drag 3 pasangannya drop 3. Seperti itu ya. Mari kita ketikkan dulu drop 1. Lalu drop 2. Bukan, yang di berikutnya drop 3 ya, karena urutannya ada di drag 3-nya ke drop 3 seperti itu, maka kolomnya harus drop 3. Berikutnya drop 2. Oke, sudah. Mari kita preview. Kita lihat hasilnya yang sudah kita kerjakan dari nomor 1 hingga ke dari video sampai dengan kita membuat drag and drop. Nah, di sini saya ketikkan namanya yaitu Jihan, nama anak saya sendiri. Karena dia belum sekolah, kita buat kelas 1 SD, nomor absennya 20. Mari kita tes video yang sudah kita pastikan linknya pada kolom kotak yang sudah kita buat. Nah, sudah berfungsi ya, maka yang perlu kita ketikkan di jawabannya adalah hasil analisis yang akan ditulis di kolom jawaban yang sudah disediakan. Lalu berikutnya ini MP3 yang sudah kita input, kita tes, oke udah jalan ya. Maka kita ketikkan hasil yang dipahami dari audio yang sudah kita upload. Itu mengenai Ibu Pertiwi. Nah, selanjutnya kita akan mencoba drop and down yang sudah kita buat. Nah, muncul ya jawabannya, maka jawabannya adalah kekayaan. Kita pilih jawaban yang benar. Lalu pilihan berganda, mari kita coba. Oke, bisa ya. Sudah muncul, warnanya berubah menjadi warna kuning. Nah, karena kita disuruh pilihan berganda, maka kita pilih jawaban yang benar, yaitu jawaban C. Berikutnya kita coba kotak centang yang sudah kita buat. Oke, sudah centang ya. Berarti tick yes-nya sudah berfungsi. Lalu menjodohkan dengan garis. Nah, seperti yang saya katakan, menjodohkan dengan garis bisa menarik lurus atau menariknya dengan silang. Dan yang terakhir adalah drag and drop. Saya tinggal menarik tulisannya,
tepat di bagian drop kolom yang sudah dibuat. Jika tidak tepat, maka dia tidak akan mau. Ya, maka dia tidak akan nempel. Tapi jika kita meletakkan posisinya tepat, maka dia akan berada di posisinya. Nah, seperti itu ya, bisa ya dia berarti berfungsi. Drag 1 untuk drop 1, drag 2 untuk drop 2, drag 3 untuk drop 3. Kemudian kita tekan finish. Setelah finish, kita akan lihat ke bagian atas, maka nilai hasil yang telah kita kerjakan akan muncul. Ini dia ya nilainya, yaitu 7. Oke, berarti sudah benar. Worksheet yang sudah kita buat berfungsi dengan baik. Selanjutnya, kita selanjutnya kita tekan save, maka otomatis akan keluar pilihan yes, I want to share my worksheet with other teachers. Jadi nanti worksheet yang sudah kalian buat akan dapat diakses oleh guru-guru yang lain yang menggunakan akun live worksheet, seperti itu. Jika kalian ingin berbagi dengan guru-guru yang lain, atau boleh memilih no. Jadi live worksheet itu hanya bisa kalian gunakan untuk kalian saja, tapi kita pilih yes, seperti itu. Kemudian kita isi kolom yang sudah disediakan, ketikkan apa judul dari live worksheet kita, LKPD kita, lalu pilih bahasanya apa. Ikuti saja petunjuknya ya, yang sudah ada di layar. Ketikkan termasuk ilmu apa yang sudah kita buat, bagian rumpun ilmu pengetahuan apa, LKPD kita, lalu kelas berapa, kemudian ketikkan main konteks juga diisi, dan juga diisi other konteks apa. Saya memilih soal sertifikasi sosial, dan juga di sini kita harus mengisi usianya, lalu juga wajib menuliskan deskripsi dari LKPD yang telah kita buat di live worksheet. Nah, kita pilih save, maka otomatis LKPD kita nanti sudah tampil di live worksheet. Kita tinggal pilih open worksheet. Otomatis worksheet kita akan muncul. Nah, sudah muncul ya. Kita tinggal mengirim link dari worksheet kita. Tapi kita harus custom dulu linknya. Kita harus mengatur waktu, juga mengatur nilai yang otomatis akan muncul. Maka kita pilih custom link. Akan muncul pilihan. Di sini pilihannya sudah tepat, kita tinggal merubah waktu saja. Kita boleh buat waktunya 60 menit kah, 45 menit, 1 jam pelajaran kah, itu tergantung gurunya, terserah pada gurunya. Nah, yang lebih menarik adalah pemunculan nilai. Mau memilih memunculkan nilai dengan desimal atau tidak dengan desimal, dengan koma atau tidak dengan koma, seperti itu ya. Di sini juga kita bisa memilih maksimal skor dari LKPD yang sudah kita buat di live worksheet. Oke, linknya sudah muncul. Kita tinggal copy link yang di bawahnya.
Setelah kita mengatur, kita tinggal copy link. Di sini ada banyak pilihan. Link bisa langsung kita bagikan ke Google Classroom atau ke WhatsApp. Baik, kita copy dulu linknya ya. Saya copy dulu linknya karena tulisan linknya itu terlalu banyak. Jadi kita harus memperpendek agar siswa juga tertarik untuk mengerjakan tugas kita. Tidak melihat tulisan yang terlalu banyak seperti itu. Maka kita pilih tinyurl.com. Nah, akan muncul seperti yang ada di layar. Tinggal kita pastekan link live worksheet kita. Tinggal kita pastekan link LKPD worksheet kita. Lalu kita ketikkan saja, custom aja sendiri. Apa nama dari link yang mau kita ubah. Kalau saya buat linknya LKPD stratifikasi sosial. Seperti itu. Itu yang kita copy dan bagikan ke siswa. Itu yang kita copy dan kita bagikan ke peserta didik. Kita copy, kemudian bagian ke peserta didik. Oke, sudah. Ini sudah kita bisa pilih home ya. Kembali aja ke awal. Lalu kita tinggal klik my worksheet. Nah, worksheet yang LKPD worksheet yang sudah kita buat akan muncul di my worksheet. Tinggal kita klik. Kemudian linknya kita pastekan di Google. Link dari soal yang udah kita perpendek tadi, linknya kita ketikkan. Nah, sudah muncul dia ya. Jadi ini adalah LKPD yang akan dikerjakan oleh peserta didik kita, bentuknya seperti ini. Seperti awal tadi, waktu kita mencoba waktu pembuatannya, ketikkan nama, kelas, dan nomor absen. Kemudian silakan dicoba. Nah, ini ketikan hasil analisisnya juga sudah bisa kolomnya untuk mengetik jawaban dari video yang mereka lihat. Jadi analisisnya mereka ketikkan di jawaban. Kemudian juga ini audionya juga sudah berjalan. Kolom untuk mengetikkan jawaban dari audio yang mereka dengar juga sudah bisa. Drop down-nya juga pasti sudah bisa. Tadi kan kita juga sudah mencobanya. Nah, yang terakhir drag and drop kita juga akan coba. Ini kita ngerjakan sebagai siswa ya, bukan lagi kita sebagai pembuat soal, tapi posisinya kita mengerjakan ini sebagai peserta didik. Jadi udah bisa ya. Tadi kita coba sebagai pembuat soal juga bisa. Ini kita tes sendiri sebagai peserta didik juga bisa. Jika sudah selesai, bedanya dengan pembuat materi, ketika ditekan finish, peserta didik harus mengisikan namanya, kemudian kelas, lalu subjek mata pelajarannya apa. Kemudian nanti dia send. Ketika dia klik send, jawaban dia itu akan terkirim ke notifikasi lab worksheet kita. Nilainya akan juga masuk ke notifikasi lab worksheet kita. Nah, dia dapat nilai 9/10 ya. Kita akan cek di notifikasi lab worksheet kita. Nah, sudah muncul ya itu. Namanya Jayhan, kelas 1 SD, mengerjakan soal stratifikasi sosial pada tanggal 8 Oktober. Oke, baiklah. Kita tadi sudah mempraktekkan cara membuat LKPD berbasis lab worksheet. Nah,
Kita juga sudah mempraktekkan cara pembuatan lab worksheet dari awal hingga akhir, juga ketika kita menjadi peserta didik yang mengerjakan lab worksheet. Semoga pembahasan yang telah saya sampaikan bermanfaat dan dapat diaplikasikan dalam proses pembelajaran yang akan Bapak Ibu sampaikan kepada peserta didik Bapak Ibu. Terima kasih, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.